Jadi kalau misalnya kalian nggak kuat dengan tantangannya, ya bakalan kambuh-kambuhan lagi. Sebenarnya kambuhnya itu adalah dari kesalahan kita sendiri. Ya, karena ini pengalaman pribadi aku. Aduh bunda, aku kambuh lagi, kenapa? Aku tadi habis minum soda. Ya ampun, ya iyalah, karena kan belum sembuh ya. Istilahnya lukanya itu masih belum kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adifa dan Bunda. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Teman-teman, di video kali ini aku bakal berbagi cerita, berbagi pengalaman lagi, dan tentunya menjawab ya pertanyaan dari kalian terkait asam lambung GERD anxiety ya. Jadi channel aku saat ini membahas kebanyakan kesehatan ya, berdasarkan pengalaman pribadi aku. Selain itu juga aku sering review-review produk, tapi produk-produknya itu adalah udah aku coba dulu, baru aku review dan aku share. Kalau cocok sama aku baru aku share, kalau misalnya nggak cocok aku nggak bakalan share ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi banyak banget ya yang nge-DM aku. Mohon maaf kalau misalnya banyak yang nggak dijawab pertanyaannya. Aku mohon kalian juga bisa mengerti, bisa paham, karena aku itu share ya di YouTube aku menyarankan kalian bisa nonton videonya sampai selesai, karena jawaban-jawaban dari pertanyaan kalian itu adalah biasanya aku buatin video ya. Makanya aku nggak jawab lagi, bukannya aku sombong ya teman-teman ya, karena memang aku juga ada banyak kesibukan. Kalau misalnya bertanya sekali dua kali pasti aku jawab, tapi kalau misalnya udah panjang lebar chatnya biasanya itu aku lupa, bukannya nggak mau jawab teman-teman ya, karena aku juga punya kesibukan. Jadi mohon dimaklumin, aku juga saat ini adalah pejuang keluarga, aku juga menjadi tulang punggung keluarga, jadi mohon dimaklumin. Tapi kalau misalnya teman-teman banyak yang kecewa, aku mohon maaf ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas ya asam lambung GERD anxiety ini kok banyak banget sensasinya. Dan juga bunda, aku itu bosan dengan penyakit ini, aku pengen sembuh, bisa nggak sih bunda, aku tuh kangen banget sembuh, gimana caranya, boleh nggak sih aku sembuh gitu. Ini banyak banget yang ngeluh, banyak banget yang nge-DM, dan kemarin juga ada yang sudah endoskopi, jadwalnya semoga lancar. Aku selalu mendoakan kalian, jadi kalian kalau misalnya endoskopi gak usah takut, karena menurut aku itu bisa membantu kita untuk mengetahui apa sih yang terjadi pada lambung kita. Karena endoskopi itu prosesnya menurut aku hanya sebentar, sekitar 15 hingga 20 menit. Itu hanya alat yang dimasukkan melalui mulut, nanti bakalan dicek sama dokter. Kira-kira ada apanya sih di perut kita, di lambung kita. Kok masih banyak aja sensasinya, konsumsi obat-obatan tetap aja sama ya, nggak ada perubahan, apa sih yang salah. Jadi kalau misalnya kita udah endoskopi ya, sudah dicek sama dokter, itu nanti kita bakalan lebih lega teman-teman ya. Dokter itu bakalan fokus untuk memberikan obat-obatan, dan juga bakalan mengontrol kondisi kita. Kalau misalnya setiap minggu kalian kontrol, bakal ditanya apa yang ada perubahan apa nih, kalau misalnya ada sensasi apa lagi nih biasanya. Setelah endoskopi agak enakan nggak, makanannya gimana, aku tuh selalu kayak gitu ya. Jadi kita itu memang harus sabar teman-temannya, dan harus semangat, jangan dikit-dikit ngeluh. Nah dan teman-teman, buat kalian yang kangen banget sembuh, kalian gak usah takut ya. Jadi penyakit ini memang penyembuhannya itu gampang-gampang susah, tergantung dari kondisi kita ya. Dari kondisi kita biasanya kan ada kategori ringan, ada kategori menengah, bahkan ada yang udah tergolong menengah ke atas ya. Jadi kita juga harus sadar ini kenapa terjadi. Nah biasanya nih asam lambung GERD ini terjadi karena dari faktor pikiran ya. Kayak aku nih, aku itu dari faktor stres teman-teman. Aku itu memang bukan pemakan segalanya ya. Misalnya mie, bakso itu aku tuh kurang dengan gitu-gituan, nggak begitu suka, memang nggak makan kayak gituan. Tapi aku itu sakit GERD, aku itu kena gastritis, anxiety karena dari faktor pikiran. Aku tuh ada trauma, aku itu ada sesuatu yang gak sulit banget aku lupain pada saat itu. Aku tuh merasa bersalah, makanya aku sakit anxiety ya, asam lambung GERD anxiety. Nah selain itu juga dari pola makan. Jadi kalian harus mikir nih, aku ini kena asam lambung karena dari faktor pikiran, jadi harus mengontrol pikiran. Gak boleh
cemas. Caranya gimana? Pasrahkan aja. Jadi udah nggak usah mikirin, aduh aku takut itu. Udah nggak usah, itu urusan Allah ya. Jadi kalau misalnya kita udah terapkan 3P-nya, udah makan sering porsi kecil, intinya itu ikhtiar, berserah diri sama Allah. Seperti itu aja. Jadi nggak usah takut teman-teman, nggak ada yang perlu ditakutkan, nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Karena semua itu baik-baik aja. Ini adalah hanya sensasi, dan sensasi ini nggak selamanya. Badai itu pasti berlalu. Kalau misalnya kita udah disiplin dari pola makannya, dari jamnya, dari menunya, dari pikiran kita, pola hidup sehat, kemudian nggak begadang, itu cepat kok pemulihannya. Kenapa sih sering kambuh, Bun? Aku tuh udah mencoba ya menghindari beberapa pantangan. Kenapa kambuh? Kambuhnya ini karena ada sebabnya. Biasanya nih ya, pengalaman pribadi aku mencoba makanan yang pantangan. Aku pengen makan uli ketan karena kangen banget, 2 tahun gak makan ini. Aku makan satu, aduh masih kurang, mau nyoba lagi. Ternyata kalau makan berlebihan itu gak baik, muncul lagi sensasi. Dan ini terjadi beberapa orang ya, sama beberapa orang. Bun, aku kambuh lagi padahal aku udah beberapa hari enakan. Kenapa kambuh? Aku makan sambal, Bunda. Nah, jadi itu pemicunya. Kita itu bukannya gak boleh makan sambal, memang gak boleh ya. Jadi kalau misalnya masih pemulihan, masih pengobatan, emang nggak boleh makan sambal, nggak boleh minum soda. Jadi kalau misalnya kalian nggak kuat dengan pantangannya, ya bakalan kambuh-kambuhan lagi. Sebenarnya kambuhnya itu adalah dari kesalahan kita sendiri. Ya, karena ini pengalaman pribadi aku. Aduh Bunda, aku kambuh lagi, kenapa? Aku tadi habis minum soda. Ya ampun, ya iyalah, karena kan belum sembuh ya. Istilahnya lukanya itu masih belum kering. Ya, baru mau kering, udah disenggol lagi misalnya, itu nanti bakalan muncul lagi sensasi. Namanya itu pemulihan itu nggak sehari 2 hari, membutuhkan waktu 2 bulan 8 minggu ya, biasanya kayak gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian nggak sabar, aduh udah enakan 5 hari nih, aku mau makan gorengan pakai cabe, aku mau makan mie pakai cabai pedas, itu nanti bakal muncul lagi. Dan kemarin ada yang ngechat aku, ada yang nge-DM aku, Bun, aku kambuh lagi. Padahal aku tuh udah 10 hari makannya enak. Kenapa kambuh? Iya, aku tadi makan mie pakai cabai hijau, enak banget, udah lama banget soalnya nggak makan ini. Iya dong, kamu masih pemulihan, pasti kambuh. Susah banget sih, Bun, menghindari pantangan. Aku tuh ngeliat teman-teman aku godaannya makan mie itu benar-benar susah, Bun. Ya, jadi kita tuh harus sadar diri. Kalau kita itu ada riwayat asam lambung, ada riwayat GERD. Jadi kalau misalnya kalian belum boleh makan itu, makan yang lain aja. Aku itu dulu selalu kayak gitu, teman-teman. Nah, teman-teman aku nih kalau pada jajan ya, beli batagor pedas, beli cilor, itu semua pedas pakai cabai dan lain sebagainya. Aku belinya apa? Beli somai itu kan direbus ya. Kemudian bumbunya apa? Kecap doang. Aneh kan? Aneh, tapi karena memang aku pengen sembuh, ya udah aku makan aja, aku nikmatin. Kalau misalnya nggak nafsu, itu kata teman-teman aku, aku mah lihat makanan kamu nggak ada seleranya sama sekali, nggak ada nafsu makannya sama sekali. Nah, tapi aku karena pengen sembuh, menurut aku enak-enak aja. Dan kalau misalnya nih, aku lagi malas banget makan, malas banget ngemil ya, padahal aku tuh nggak mau kambuh-kambuhan, aku putar aja YouTube, buka mukbang, buka ASMR, jadi nonton yang sambil makan, aku juga sambil makan. Jadi itu bisa menyemangati aku makan meskipun menu aku nggak sama, tapi itu bisa menumbuhkan semangat aku untuk makan sampai habis. Aku tuh kayak gitu teman-teman. Jadi memang kita selama pemulihan 2 bulan ini harus disiplin ya, nggak boleh melanggar. Kalau misalnya udah 2 bulan nih, biasanya udah 2 bulan juga, tetap masih ada sensasi, cuman sedikit-sedikit. Kalau pengen nyobain, aku mau nyobain, Bun, mau nyobain makan misalnya gorengan, mau tempe. Aku itu dulu pertama yang aku coba itu adalah tempe. Aku mau tempe, aku ambil seiris. Aku halus pakai nasi, tapi alhamdulillah nggak ada sensasi. Tapi karena mentang-mentang nggak ada sensasi, mau ditambah lagi jangan. Jadi aku itu makannya paling 1 ya, paling banyak banget 2. Tapi untuk saat ini alhamdulillahnya udah normal lagi, udah bisa makan, tapi aku juga nggak mau berlebihan. Jadi kesembuhan itu pasti ada ya. Tapi kalau misalnya untuk pulih total 100% seperti luka nggak meninggalkan bekas, itu menurut aku susah ya.
teman-teman. Jadi kita harus sadar kalau kita itu ada riwayat asam lambung. Karena kemarin itu ada yang 22 tahun sembuh, tapi kambuh lagi karena dari pola hidupnya, dari pola makannya, pola pikirnya, dan juga pola tidurnya itu kurang istirahat. Makanya dia kambuh lagi. Ya karena memang itu adalah kita, pejuang asam lambung itu meskipun udah sembuh nggak bisa pulih total kayak normal lagi seperti sedia kala, pasti nanti bakal kambuh lagi. Kalau misalnya kita jorok makanannya, kalau misalnya kita menu-menunya itu nggak diperhatikan, masih telat makan, kecapean, kurang tidur, apalagi misalnya cowok-cowok yang suka ngerokok, yang suka begadang, suka minum soda, itu nanti bakalan muncul lagi meskipun udah bertahun-tahun sembuh. Jadi istilahnya luka lama akan muncul lagi, dan biasanya sensasi itu makin parah. Dan ini terjadi sama beberapa orang, termasuk rekan kita ya, yang kemarin ini baru endoskopi. Dia itu udah sembuh berapa tahun ya, kemarin cerita sama aku, tapi dia kambuh lagi, dan sensasinya di tahun 2023 ini menurut dia itu makin parah. Makanya memutuskan untuk endoskopi, dia pengen tahu apa yang terjadi sama lambungnya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau sembuh ya, kayak gitu teman-temannya, harus disiplin dulu pemulihannya 2 bulan. Kalaupun mau makan ya, setelah 2 bulan itu makan pantangannya atau pengen nyobain sedikit demi sedikit, boleh, tapi jangan berlebihan ya. Karena aku tuh nggak mau lagi ada sensasi-sensasi. Makanya aku tuh saat ini udahlah, yang penting aku kenyang, aku bisa aktivitas, aku tuh bisa kerja, bisa happy, bisa bareng teman-teman, bisa ngajak anak aku jalan, suami aku jalan, udah aku mah gitu aja ya. Dan tentunya kita harus tetap olahraga. Jadi yang harus kita pikirkan itu adalah masa depan kita, masa depan aku, suami aku, anak aku tuh mikirkan masa depan keluarga aku, dan aku gimana caranya biar membahagiakan mama aku. Gak usah lirik kiri kanan, gak usah mikirin yang gak ada hubungannya sama kita, agar kita itu bisa nyaman menjalankan hari-hari kita, nyaman menjalankan aktivitas, dan sensasi-sensasi itu juga bakalan hilang secara perlahan-lahan. Jadi lakukan hal yang positif teman-teman ya. Dengerin ruqyah, dengerin ceramah-ceramah yang bisa menimbulkan semangat kita, yang bisa menumbuhkan semangat kita. Jadi seperti itu ya, jangan selalu meratapi nasib, aduh kok ini sensasinya ada lagi. Itu nanti bakalan makin parah ya. Jadi seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat dan selalu memberikan motivasi ke kalian ya. Aku tuh senang menyemangati teman-teman semua karena juga aku ada di posisi itu, dan aku pengen kalian juga normal lagi, sehat lagi seperti sedia kala. Jadi buat kalian yang kangen sembuh ya, pasti sembuh, pasti sehat kembali. Intinya kita harus disiplin, terapkan 3P-nya, dan jangan mengeluh. Badai pasti berlalu, ini hanya sensasi, dan yakinkan ke diri kalian sensasi ini hanya sementara, yakin bisa pulih lagi seperti sedia kala ya. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Jadi aku tuh videonya nggak panjang-panjang agar kalian nggak bosan, agar kalian bisa nonton sampai selesai ya. Karena biasanya kalau panjang lebar juga takutnya nggak dinonton atau kalian bosan ya. Makanya aku hanya palingnya 15 menit paling panjang, nanti aku buatin video yang lain lagi. Seperti itu teman-teman ya, share aku kali ini, semoga bermanfaat dan bisa memotivasi kalian untuk terus bangkit melawan sensasi-sensasi asam lambung GERD anxiety. Aku selalu doakan kalian juga lekas pulih, bisa beraktivitas kembali, bisa berkumpul kembali bersama keluarga ya. Jangan menyendiri terus, jangan stres terus dengan sensasi-sensasi yang ada. Oke, cukup sekian. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Deva dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!